dari SMA terus tiba-tiba ke kuliah yang sistemnya itu ya kita harus apa-apa tuh cari tahu sendiri gitu kan, nggak disediain dari sekolahnya kayak arahannya ke sini 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 ya, walaupun ada panduannya gitu kan, tapi tetap kita yang harus gerak untuk cari itu. Itu aku kenapa makanya lebih senang kerja sendiri, karena kita paham kekurangan kita di mana, kelemahan kita di mana, kayak bisa memperbaiki next time-nya tuh. Oh udah, kalau misal ujian lagi, oh saya pernah gagalnya di sini, akhirnya saya tahu gagalnya, next time-nya yang gagalnya itu ketutup. Effort dari tugasnya, effort dari belajarnya, atau apapun gitu kan. Kalau ITB bahkan bisa sampai keluar kota hanya untuk mengerjakan satu tugas. Cara kita untuk menjadi orang hebat, yang pertama itu adalah dibimbing oleh guru yang hebat, yang kedua diuji oleh orang yang hebat gitu kan. Dan aku beruntung punya dua-duanya kayak gitu. Bahkan sampai kadang singkatan itu babi nyanyiin gitu, karena biar mengingat nada-nada, oh tadi ini artinya ini gitu. Dulu saat masuk awal itu, ini sambil cerita mungkin Babi agak dominan hari ini, nggak apa-apa ya guys. Di saat awal masuk kuliah itu target Babe adalah IP-nya kan semester 1 gitu ya. IP-nya mau lebih besar dari anak SMA negeri, sesimpel itu. Karena kayak ya Allah, sampai sekarang itu aku sering masih diledek sama temenku, Ali S2 S3 mah di Jepang, SMA nggak sanggup masuk negeri. Itu kayak tapi ya itu karena di SMA itu ya udah target apa ya, itu adalah history atau sebuah destiny yang harus Babe alami, masuk ke SMA swasta yang nggak ada apa-apa gitu. Padahal di SMP itu aku bisa nonton, bisa baca buku Harry Potter pada zaman segitu. Di SMA aku mana ada kelas nggak ada gitu, sangat drop banget gitu kan. Yaitu masuklah jurusan agroteknologi tahun semester 1 semester 2, yaitu tadi adaptasi ya. Nah, adaptasi ini sangat penting sih menurut aku teman-teman, baik adaptasi di organisasi dan adaptasi di kampus gitu. Karena kadang kita melihatnya harus benar-benar siap-siap mandiri dan harus kepo dengan materi sih menurut Babe ya. Dan dulu itu aku sebenarnya di semester 2 itu anjlok karena ada beberapa kelas yang Babe nggak ikut karena lomba ke Jogja gitu. Dan itu dulu nggak ada excuse gitu. Kamu lomba nggak ada perbaikan? Nggak ada. Jadi saya dapat 4 rantai karbon, C-nya 4 dalam satu semester. Makanya saya hanya dapat 2,75 kalau nggak salah IP-ku. Kemudian semester depannya saya lebih hati-hati lagi, naik ke 3. Nah, di semester 4 gitu, aku mengamati salah satu temanku. Namanya Septi Nurul Aini. Dia sekarang jadi dosen di Universitas Lampung. Kami sempat jadi dosen bersama gitu. Aku dekat sama dia. Jadi dia ini sumber fotokopian materi. Jadi dia tuh sering nyatet. Kalau mau ujian kita memfotokopi bukunya. Nah, nggak tahu zaman kalian mungkin nggak ada ya. Tapi kami tuh dulu masih kayak gitu tuh. Masih walaupun masih dikasih PPT gitu ya. Tapi sumber catatan dia ini salah satu sumber bahan untuk kita ujian gitu. Nah, semenjak itu aku mempelajari pola apa sih yang dilakukan dia gitu. Ternyata dia itu selalu mencatat gitu. Dan aku akhirnya di semester 4 itu mengikuti secara tidak langsung mengikuti apa yang dia lakukan. Pertama, selalu mencatat di dalam kelas. Kenapa? Karena ketika mencatat itu aku bisa mengurangi ngantuk. Walaupun dosennya kan ada ya, dosen nggak selalu bagus yang ngajar ya gitu. Ternyata saya bisa mengurangi rasa kantuk dengan mencatat gitu. Ya pokoknya catatannya, tulisannya udah kayak cakar ayam, udah slide-nya udah ganti, ataunya udah ganti gitu. Pokoknya nyatet, karena itu salah satu cara untuk menyimpan memori di tangan, di otak gitu. Kemudian dulu itu akhirnya saya membeli buku halaman 38 halaman yang tipis, yang kalau tadinya itu kan binder ya,
semua mata kuliah dalam satu buku. Itu zamanku kayak gitu, nggak tahu kalian sempat ngalamin kayak gitu nggak ya? Satu binder untuk beberapa mata kuliah, nanti yang depan mata kuliah ini, tengah siapa gitu. Nah, Babe awalnya di tahun semester 1, 2, 3 melakukan hal yang sama gitu. Tapi pas masuk tahun ke semester 4 itu Babe udah mulai hati-hati, maksudnya mulai nggak bisa nih hidupku kayak gini aja gitu. Akhirnya Babe yaitu satu buku, satu mata pelajaran, kayak SD lagi, kayak SMA lagi tuh, satu buku, satu pelajaran. Kemudian saya selalu mencatat apapun yang diocehkan oleh dosen, karena belum tentu kita dengerin langsung paham juga, karena yaitu tadi untuk menghilangi kantuk. Karena kalau kantuk juga nggak ingat kan gitu. Kemudian Babe ternyata tipenya belajar visual. Jadi Babe itu akan gampang ingat kalau yang dicatat itu berwarna-warni. Jadi Babe belilah warna merah, warna biru, warna hitam dalam pena. Dan tips yang Babe lakukan adalah beli pena yang bagus gitu. Jadi selama saya kuliah, akhirnya semester itu saya mendingan beli pena yang bagus, buku yang bagus untuk mencatat gitu. Karena ketika pena kita jelek atau apa alat-alat kita kuliah itu nggak optimal, itu rasanya nggak puas belajarnya. Jadi ya mungkin ini beda-beda ya setiap orang ya. Tapi Babe mensiasati diri Babe yang ternyata kan emang visual ya, tipenya visual dan suara. Jadi Babe beli buku setiap mata kuliah satu buku, kemudian menggunakan pena berwarna, kemudian sering pakai simbol-simbol, pakai apa, makanya sering mencatat. Nah itu strategi Babe dalam menghadapi perkuliahan nih, daily perkuliahan. Nanti kita diskusi bagaimana ketika menghadapi mau ujian. Nah itu ya, ini share aku. Nah, gimana nih? Aku mulai dari siapa, Tresno dulu nih. Kalau mau pas saat kuliah, apa yang dilakukan nih? Kalau aku kan gitu tadi, menyiapkan buku, satu pelajaran satu, kemudian pena yang bagus, kalau dosen ngajar saya catat gitu. Nah kalau Tresno dulu gimana nih? Ada tips nggak? Saat kuliahnya atau masuk kuliahnya nih? Saat Mau kuliah, masuk kuliah atau saat kuliah ya? Berarti ya? udah kuliah nih, gitu. Sebenarnya nggak terlalu spesial sih. Tingkatan perguruan tinggi kan beda-beda ya. Kalau yang kebetulan unsur dari itu bukan terlalu ketat atau terlalu idealis dalam mengajar gitu kan. Makanya sebenarnya dari pengajaran itu tugas itu cukup mudah dibanding universitas lain. Karena sebenarnya waktu pas kuliah pun berhubung banyak dagang ya. Dan itu saya pernah 3 kali bekerjasama sama ITB gitu di acara pameran-pamerannya kan. Yang kalau misalkan membandingkan dengan ITB atau Subhat itu benar-benar jauh berbeda. Maksudnya effort dari tugasnya, effort dari belajarnya, atau apapun gitu kan. Kalau ITB bahkan bisa sampai keluar kota hanya untuk mengerjakan satu tugas, satu matkul. Kalau kebetulan saya tidak berhitung sih, terlalu longgar kan. Makanya kalau misalkan mungkin ini agak sombong sih ya, tapi nggak ada hal yang apa ya, hal yang lebih gitu ya yang dilakukan waktu pas kuliah. Karena ya termasuknya bisa dengan mudah diikuti. Kebetulan memang saya akuntansi kan, keunggulan saya itu di matematika dan di pencatatan gitu kan. Kalau misalkan untuk biologi ataupun kimia, fisika bukan keunggulan. Jadi makanya sangat relatif mudah untuk mengikuti kuliah. Oke ya, beda-beda ya. Kalau aku, Billy, mungkin Meli juga, kita kayaknya tiap minggu ada laporan deh ke orang pertanian. Base-nya itu baik laporan ketik dan pokoknya setiap mata kuliah ada praktikumnya udah tuh lah. Dan satu semester ya udah setiap minggu bisa 7 laporan, tergantung mata kuliah yang kita ambil. Karena hampir setiap makul ada praktikumnya. Oke, aku geser ke Maya nih, ke Maya, gimana nih selama menjalani perkuliahannya nih? Biasanya apa sih yang dilakukan nih? Kalau yang biasa dilakukan, ini sih saya itu tipe orang yang suka suka tantangan gitu kan. Nah jadi kalau misalkan banyak mahasiswa yang menghindari dosen-dosen killer, nah itu malah aku yang nyari dosen-dosen killer. Pertama mungkin penting untuk nanya tentang dosen di orang yang tepat, karena awalnya itu aku tuh ngambil kelas tapi karena kan nggak ngerti ya
sistem SKS tuh gimana gitu kan, ambil kelasnya gimana. Nah jadi kalau di akuntansi itu di Unsri ya khususnya, itu tuh kita udah dipaketin sebenarnya, kayak semester 1 tuh ambil mata kuliah apa aja, semester 2 ambil mata kuliah apa aja. Jadi nggak, kalau misalkan Trisno tadi bisa ambil mata kuliah atas, nah kita tuh enggak, karena ada beberapa yang dia perlu basicnya dulu gitu kan. Nah terus itu jadi nanyalah sama anak FISIP sama anak FISIP untuk ngambil kelasnya gitu. Jadi kan war KRS ya, war perang KRS gitu ya kalau di zamannya Maya gitu ya. Nah jadi ngambillah kelas, Kak ini gimana ya cara ngambil kelasnya, karena aku nggak ngerti gitu kan dari SMA terus tiba-tiba ke kuliah yang sistemnya itu ya kita harus apa-apa tuh cari tahu sendiri gitu kan, nggak disediain dari sekolahnya kayak arahannya ke sini ya, walaupun ada panduannya gitu kan, tapi tetap kita yang harus gerak untuk cari itu. Terus itu dari kakaknya itu dia bilang, oh kalau NIM-nya ganjil ambilnya kelas A semua gitu. Ya udah aku ambil kelas A semua nih Be, padahal kelasnya itu ada pilihan A B C gitu kan. Dan dan polisi aku saat itu aku nggak nanya tuh, kan ini ada A, ada B, ada C ya. Nah, kalau misalnya ganjil ambil A, terus B ambil, yang genap ambil B, yang C diambil siapa dong gitu kan. Nah tapi ya aku nurut-nurut aja gitu, kayak ngambil A semua. Ternyata ada beberapa dosen yang killer di A itu. Banyak sih, banyak dosen killer malah di A. Nah jadi itu pengalaman pertama, dan dari situ aku belajar untuk nggak nanya sama cutting yang beda jurusan. Nah, mungkin tips untuk teman-teman kalau misalkan masih bingung ya tentang perihal pengambilan kelas di awal kuliah gitu, itu tanyanya ke cutting yang sejurusanmu gitu, jangan cutting yang beda jurusan, karena ternyata di FISIP itu emang sistemnya cuma ada kelas A sama kelas B, dan dia tuh permanen. Jadi misal kamu kelas A terus sampai akhir. Nah sedangkan kalau di ekonomi ya, kalau di fakultas ekonomi yang di kampus aku itu kita bisa dapat kelas yang pokoknya satu, beda-beda lah temennya gitu. Jadi bakalan kenal semua temen kalau misalkan kita bisa ambil kelas A B C, bakal kenal sama semua teman seangkatan. Nah, di semester kedua itu kan aku udah tahu nih, nggak usah nanya cutting yang beda jurusan. Nah, jadi aku tanya ke cutting yang sejurusan, dan ada beberapa dosen yang katanya tuh, oh ini dosennya killer, susah kasih nilai gitu. Nah, tapi di situ aku justru kayak tertantang, karena pertama background dosennya itu maksudnya dari universitas yang nggak main-main gitu ya, lulusan luar negeri. Jadi aku yakin sistem belajarnya mungkin beda gitu. Kadang ada beberapa dosen yang dia tuh dari kampus luar, dan dia justru ya beda kok, pokoknya sistem mengajarnya itu ke kita sama dosen yang lulusan dari dalam negeri. Bukan mengecilkan dosen yang di dalam negeri ya, tapi mungkin karena mereka terbawa budaya dari luar dan itu budaya baik yang diambil gitu, jadi kayak ada ilmu baru yang kita serap. Nah terus kenapa ambilnya dosen-dosen killer? Biasanya ya mungkin emang agak susah dinilai, cuman dia tuh kayak dapet banget gitu konsep dasar belajarnya. Nah jadi terus kedua, duduk depan. Jadi kalau latihan ya, misalnya latihan tuh aku sering banget sih ngamatin teman-teman yang beberapa ya duduk depan waktu materi, tapi duduk belakang waktu ujian. Nah itu aku greget banget. Giliran materi kamu mau duduk depan gitu kan, jadi kita nggak kebagian. Giliran waktu ujian dia mau duduknya belakang, ya it's okay sih sebenarnya, tapi kayak waktu materi itu loh kita kayak kadang nggak kedengeran gitu, apalagi yang kelasnya itu besar kelas, karena kami itu ada kayak kelas gabungan gitu seluruh kelas, jadi kayak kurang dapet feel-nya kalau misalnya kita nggak duduk depan. Nah duduk depan itu strategi juga sih dari aku, kayak kita lebih dapet nangkep, dan walaupun itu dosennya kayak yang bikin ngantuk ya, tapi kalau kita duduk depan kayak ke trigger untuk bangun sih. Dan fun fact-nya sebenarnya
aku itu ngantuk kan di ekonomi, Be. Maksudnya kayak setiap pelajaran ekonomi sebenarnya aku ngantuk kecuali akuntansi. Makanya akhirnya dari seluruh opsi jurusan yang ada di ekonomi aku pilihnya akuntansi ya. Itu tips kedua ya, kayak duduk depan. Terus yang ketiga, sebenarnya aku baru dapet strategi ketiga ini waktu di pertengahan kuliah. Karena aku tadi ya tipe karena di awal-awal kuliah aku tuh nyoba banyak organisasi, kan di SMA nggak ada sama sekali nih organisasi. Nah waktu di kuliah, awal-awal kuliah tuh banyak banget aku ikutin, kayak lembaga dakwah fakultas aku ikutin, keilmiahannya aku ikutin, kedaerahan juga aku ikutin, jadi kayak terlalu banyak mungkin ya, overload, jadi ya agak nggak fokus juga di akademiknya gitu. Jadi waktu semester selanjutnya aku pilih-pilih gimana mau fokusnya gitu kan. Nah terus aku dapet tips nih dari temenku yang di jurusan lain, katanya mindfulness. Jadi kalau misalkan kita lagi kuliah ya pikirin aja kuliahnya gitu. Jadi kalau kita di luar kelas, nah baru tuh pikirin dah organisasi kayak kerjaan atau mungkin ya apapun hal-hal yang tidak terkait kuliah katanya gitu. Jadi kita lebih fokus untuk nyerap materi gitu. Nah terus itu keempat, ini yang paling ampuh sih bagi aku. Mungkin aku tipe orang yang catatannya nggak terlalu rapi ya. Dan aku tuh suka singkat-singkat aja tuh catatannya, kayak poin-poin pentingnya aja. Karena aku agak males untuk nyatet yang panjang-panjang gitu guys sebenarnya kalau dari aku pribadi ya. Dan akuntansi itu kan banyak yang praktikal ya. Maksudnya kayak dari kalau di zamanku kita masih manual, maksudnya masih pakai hitungan manual dan juga pakai aplikasi. Jadi di awal-awal tuh kita diajarin kayak hitungannya manual, jadi pakai double folio, hitung-hitung dari, mungkin kalau misalkan teman-teman pernah ngambil mata pelajaran akuntansi di SMA atau pernah ngeliat lah teman-teman akuntansi, itu kayak dari awal benar-benar jurnal, ujiannya itu jurnal, terus itu penyesuaian, kemudian kayak laporan-laporannya itu dibuat sampai akhir di satu kertas double folio, dan itu nggak boleh ada tipekan. Jadi itu sih effortnya. Jadi paling kayak di ujiannya gitu. Nah karena ujiannya gitu, jadi kalau mencatat itu kan terlalu banyak ya. Jadi poin-poin pentingnya aja, dan yang mungkin berefek banget itu kerja kelompok. Misalnya aku punya grup kayak grup belajar gitu ya, di jurusan yang itu, yang mereka suka belajar bareng, kayak jadi bahas materi apa yang udah dibahas dosen hari ini. Ya nggak tiap hari juga sih, tapi kayak di momen-momen tertentu deket-deket ujian, dan juga kalau misalkan ada tugas kelompok kita tuh selalu bahas materi itu. Jadi kayak lebih ngerti, dan ya apa ya, mungkin aku tipe orangnya yang nggak bisa belajar sendirian ya, jadi aku perlu teman untuk memotivasi biar nggak bosen gitu. Ya, jadi itu sih. Oke ya, tadi ada yang kayak tips duduk di depan. Nah, kalau saya bukan tim yang duduk di depan nih, saya tim duduk di tengah-tengah gitu. Karena nggak enak duduk di depan gitu. Oke, nah sekarang aku ke Brili deh sebelum nanti terakhir Meli. Gimana sih kalau Brili menjalani perkuliahan gitu ya, selama pas pelajaran atau menjelang pelajaran gitu? Jadi selama kuliah itu aku menjalani sama pelajaran dan pas sebelum Pas belajar. lagi pelajaran tuh, pas lagi pas lagi pelajaran. pas ada kuliah tuh, Nah, pas ada tuh ngapain sih iya, biasanya? jadi tadi waktu itu ada pengalaman yang merubah hidup lah bahasanya, merubah hidup sama perkuliahan. Jadi waktu di semester 3 dulu itu kan ada ujian ya, ujian tengah semester waktu itu. Nah, tapi ujian tengah semester ini infonya itu kurang ini ya, kurang terkomunikasi dengan baik lah. Entah aku yang salah baca, atau aku yang salah dengar, atau memang nggak ada di grup waktu itu disampaikan. Karena sedikit rancu antara besok
sama minggu depan gitu, misalnya Jumat besok kan atau Jumat depan kita UTS. Nah, padahal hari Kamis ini aku lagi nonton bioskop sama teman-teman. Waktu itu film apa ya waktu itu, film film apa lagi lupa, film horor asal Malaysia waktu itu. Jadi lagi nonton hari Kamis sama teman-teman, kita senang-senang tuh, Jadi waktu itu aku tanya sama teman tuh kan, kita ujian ini hari Jumat besok atau Jumat depan kayak gitu kan? Jumat depan kata ya, dengan ini ya, dengan merasa percaya diri yang tinggi. Oke, kita lihat di grup juga, di grup kurang jelas gitu kan. Jumat depan katanya. Nah, pulang dari bioskop tuh karena kami sama-sama bingung kan, jadi langkah lebih baiknya belajar kan, jatuhnya. Dia belajar, coba belajar, tapi karena udah capek, coba tidur dulu gitu. Tidur dulu, dibuat alarm, biar bangun. Nah, ternyata bangun, tapi bangunnya kepagian. Jadi nggak sempat belajar lagi. Wah, karena itu kan banyak ya materinya, apa yang dipelajari dengan waktu yang semepet itu. Jadi ternyata pas masuk, sedikit lambat, orang-orang udah ngambil posisi semua kan. Yang ada tuh sisa tuh waktu itu di belakang. Alhamdulillah tuh di belakang, bukan di depan waktu itu. Alhamdulillah di belakang. Jadi ternyata pas masuk itu ngambil posisi memang ujian waktu besoknya itu. Jadi terpaksa lah dengan apa yang ada di kepala yang kita pelajari sedikit dan yang masih menempel dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita tetap percaya diri menjalankan ujian. Nah, kebetulan teman yang sama-sama have fun waktu kemarin itu di bioskop, dia tuh di depan aku, depan aku. Wah, ini lihat jawabannya banyak kali dia ngisi kayak gitu kan, ngisi. Jadi adalah waktu tuh minta tolong karena udah frustasi kali. Ini aku masih banyak ngisi, waktu tinggal sedikit lagi, banyak yang belum diisi. Dicoba tuh. Jadi mau dia nengokin, tapi nengokinnya itu nggak sampai lah sekitar 5 detik. Kan essay panjang ya, di depan nih. Jadi kan terpaksa ya kita mencetak. Ini malu nggak boleh dicontoh sebenarnya. Jadi karena kita udah frustasi, jadi dia nengokin kayak gini, nengokin, ini di belakang kan. Jadi nggak sampai sekitar 7 detik, 10 detik, langsung tutupnya lagi. Gimana kita mau dapat intinya aja nggak dapat kayak gitu kan? Dia kebetulan belajar. Jadi setelah hari itu memang aku tuh marah sih, sekitar sehari 2 hari sampai semingguan lah. Karena kita kemarin sama-sama have fun gitu, sama-sama senang. Tapi ketika temannya dalam kesulitan, dia tolong pun nggak ikhlas kayak gitu kan. Dia enak udah belajar sendiri, ya otomatis nilai ada tuh yang kayak gitu tuh. Iya, ya kan. Terus aku lihat juga tuh teman kiri kanan ini lebih parah lagi. Dia udah dapat jawaban dari temannya kan, dari hasil nyontek. Nah, temannya yang belakang itu minta hasil contekan itu nggak dibaginya. kan dia kan harusnya kan bisa dibagi ya, walaupun ini nggak boleh dicontoh kan harusnya. Jadi mungkin dia nggak sengaja ngebagi karena untuk mengurangi dosa ya kali ya, biar nggak dibagi-bagi dosa ya gitu ya. Jadi semenjak kejadian itu, setiap ada ujian ataupun kuis, aku tuh selalu duduk depan. Jadi mau kita isi apa ya, mau kita belajar benar-benar malamnya, kemarin-kemarinnya, ataupun masih ada yang kurang, di setiap ujian atau kuis atau respon tuh kita duduk paling depan tuh. Kalau paling depan tembok, nah ini kursi aku, kayak gitu. Nah, kalau misalnya respon atau kuis kan itu dari asisten dosen ya. Kalau di lab kita cari posisi yang paling dekat dengan aslabnya, asisten labnya. Jadi pertama poinnya kan kita nggak terganggu tuh, nggak nambah dosa, nggak nyontek kan, nggak curang. Terus juga nggak ngelihat teman-teman yang kayak tadi, yang dia dapat contekan dari orang, dia nggak membantu temannya. Jadi kan ada rasa ininya juga ya, kita ngelihat kayak gitu ya, dia dapat jawaban tapi nggak bagi-bagi sama temannya, padahal jawabannya pun juga nyontek kayak gitu kan. Jadi semenjak sama ujian, ketika berada di kelas,
itu nggak pernah aku ngambil di belakang lagi, jadi selalu di depan. Kayak kuis juga, jadi kalau yang kita respon itu benefitnya biasanya kan ada tambahan poin ketika dia ngumpul duluan kan deh. Ada suka +5 Ya, 10 pengumpul iya pertama plus lima. +5 gitu. Iya, Gitu. jadi kan berubah tuh. Jadi itu benefitnya, salah satu benefitnya. Kalau misalnya kayak kuis atau respon gitu dari asisten lesnya. Nah, jadi itu yang salah satunya ketika eh, berada di perkuliahan waktu ini ya, waktu ujian kayak gitu kan. Nah, tadi sama juga kayak Mbak Maya, kayak yang Mbak Maya katakan tadi, menyukai tantangan gitu. Jadi waktu menyusun tugas akhir dulu, aku udah punya salah satu dosen favorit gitu. Karena setiap ngajar, cuman beliau lah kayaknya yang aku nggak ngantuk deh. Karena satu konsentrasi juga. Kita nggak bisa ngantuk karena selalu ditunjuk kayak gitu kan. Jadi setiap dia ngajar, beliau ngajar, itu ada tanya jawab, dan tanya jawabnya ini eh, kalau aku ngeliat sendiri itu beliau nggak mengatakan ketika kami nggak bisa jawab itu kami itu bodoh, nggak kayak gitu dia ngomong, kamu ini bodoh Bill, kamu bodoh nggak bisa jawab. Tapi ketika misalnya kita nggak bisa jawab, dia bilang kayak gini, kan ini udah semester 5 waktu itu, udah masuk masa konsentrasi itu kan deh, kita fokus gitu kan, masa udah konsentrasi sendiri yang dasar-dasarnya nggak tahu. Nah kayak gitu tuh kita merasa, benar juga ini memang tolol kali kita ngambil konsentrasi ini tapi nggak tahu dasar-dasarnya aja, jadi buat apa kita ngambil kan kalau kayak gitu. Dan juga beliau selalu ini selalu mengaitkan ketika ada pertanyaan itu jawabannya terkait tentang kehidupan, karena kan pertanyaan juga bersinggungan dengan kehidupan kan, jadi juga ada motivasinya. Dan juga beliau kadang menyelipkan inilah dakwahnya di situ karena bersinggungan dengan kehidupan. Nah, jadi waktu itu tugas akhir itu beliau kan kita bisa milih dosen yang mau kita ajuin buat jadi pembimbing. Nah, jadi karena kepepet deadline, nggak berani minta beliau jadi dosen pembimbing aku karena harus menghadap dulu kan, minta rekomendasinya itu biar langsung ditarik jadi anak pembimbing. Jadi daripada nanti beliau marah dan ngingat sampai wisuda, mending kita gak usah kayak gitu. Jadi kita masukin aja, tetap masukin nama beliau. Jadi yang masalah administrasi nanti dari biro jurusan yang menentukan siapa pembimbingnya. Jadi kita berdoa aja, karena kita berdoa beliau itu termasuk ini dosen yang dihindari mahasiswa karena saking killernya kayak gitu. Makanya ada tipikal mahasiswa itu dia ngambil beliau untuk jadi dosen pembimbing biar aman nanti kan ketika seminar nggak ada yang ngebantai. Ya kan gitu kan senior ini, dosen senior tua lagi ini. Ya. Gitu. Ya kan begitu strateginya. Nah, jadi banyak yang menghindari beliau jadi penguji, jadi dosen pembimbing kayak gitu. Itu kan benefit yang kita dapatin. Cuman kalau aku mau jadiin beliau dosen pembimbing ya karena itu tadi, karena selama beliau mengajar itu memang yang inilah masuklah di otak aku tuh deh waktu itu. Nah, memang iya setelah dilihat-lihat anak bimbingannya itu memang di pressure-nya memang kencang kali, bahkan ada yang sampai nangis ya bimbingan sama dia. Nah jadi waktu itu aku udah pasrah, capek dosen pembimbing aku nih, dan kebetulan didapatlah dosen pembimbing yang lain yang aku bilang tadi itu memang orangnya baik gitu. Karena jadi udah dapat di situ, wah ini makin seru nih untuk tantangan tugas akhir. Karena kalau menjadi dosen pembimbing kita otomatis pas di seminar nanti kan proposal, hasil sama kompre itu udah otomatis jadi penguji kalau kayak gitu. Dan jadi memang benar selama seminar itu 3 seminar beliau selalu jadi penguji. Jadi pilihannya waktu itu kalau aku lihatnya
cara kita untuk menjadi orang hebat, yang pertama itu adalah dibimbing oleh guru yang hebat, yang kedua diuji oleh orang yang hebat gitu kan. Dan aku beruntung punya dua-duanya kayak gitu. Dan karena beliau sama-sama doktor gelarnya waktu itu, udah tinggi kan ini ilmunya. Jadi beruntung memang ya, pas seminar proposal itu disemprot habis-habisan kayak gitu. Jadi pas seminar hasil, nah pas seminar hasil ini yang tadi lupa aku ceritakan juga waktu di awal, jadi sekitar 1 hari sampai 2 hari menjelang seminar hasil, itu tuh waktu habis sholat tuh berdoa deh, karena kan kebetulan ya, dosen pembimbing aku ini kalau misalnya jadi anak bimbingannya, kita tuh punya privilege gitu jatuhnya kalau di dunia itu kan. Karena dari gelar dan jabatan struktural tuh lebih tinggi. Jadi kan bahasanya kalau di dunia, aku dengar juga dari dosen yang ada di sosial media, itu udah aman tuh, nggak bakalan diganggu kayak gitu. Nah, jadi karena aku tuh nggak mau seminar hasil nih, aduh, cuman seminar aja nggak ada disemprot-semprotnya, karena kalau semprot kan masih mending ya. Kalau semprot itu di kami nggak masuk nilai. Kalau seminar hasilnya ada masuk nilai 1 SKS, tapi 1 SKS itu berpengaruh nanti di IPK. Jadi aku tuh nggak mau santai-santai aja, nggak ada ininya lah, nggak ada kayak kritikan yang tajam kayak gitu. Justru ada kritikan itu kan untuk membangun ya. Apalagi beliau nih pengujinya orang yang top gitu, orang yang hebat, pasti banyak masukan-masukan yang luar biasa nanti. Jadi waktu menjelang seminar hasil, sekitar 1 hari sampai 2 hari sebelum itu, habis sholat aku berdoa seminar hasil aku ini nanti jangan santai-santai aja. Jadi adalah kayak masukan-masukan yang tajam kayak gitu, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa gitu. Dan kalau bisa waktu seminar hasil tuh aku tuh berargumen dengan dosen penguji ini, dan beliau ternyata pas 1 hari menjelang seminar hasil itu kan masih ada kesempatan untuk belajar ya. Oke. Jadi waktu itu aku periksa nih PPT buat seminar kan. Nah, ternyata meriksa PPT itu targetnya 2 jam. 2 jam. Ternyata banyak salahnya. Jadi dari jam berapa ya? Dari jam 10 yang targetnya sampai jam 12 sampai jam 4 pagi ngapain PPT buat seminar tuh, Be. Sedangkan seminar hasilnya itu jam 10. Jam 10 pagi. Jadi dari jam 10 sampai jam 4 tuh fokusan aku tuh PPT sama belajar buat presentasi aja sedikit. Nah, sisanya ya ini aja, apa adanya aja jawabannya kalau kayak gitu kan. Nah, jadi pas seminar hasil beneran dikabulkan doa yang waktu habis sholat itu. Jadi di situ kan banyak adik-adik juga kan. Jadi waktu itu pertanyaannya banyak yang ada beberapa pertanyaan yang memang nggak bisa jawab karena memang nggak belajar, Be. Dan itu pertanyaannya bukan dari pertanyaan dosen, tapi pertanyaan dari mahasiswa. PU. Apa tidak marah Bapak itu? Pertanyaan PU aja udah nggak bisa kita jawab, apalagi pertanyaan dosen kan. Ini belum masuk sesi dosen kan, belum masuk sesi dosen. Jadi sempat ada dia nanya, dia bilang, tajam kali, apa ya bilangnya? Kamu aja ini nggak tahu letaknya di mana yang di penulisan skripsi itu kan. Jadi kamu ini kurang fokus kamu nih. Dia ngomong itu bukan di depan teman-teman seangkatan, tapi di depan adik-adik angkatan waktu itu. Aduh, gawat juga. Nah, dia bilang habis itu ada juga karena pas penjelasan itu nggak bisa ngejawab, dan ada sekitar 3 atau 4 jadi pertanyaan PU itu nggak bisa dijawab. Dia bilang gini, saya ini awalnya berani ngasih kamu A katanya waktu baca skripsi itu, tapi setelah ngeliat jawaban kamu sama presentasi ini berarti skripsi kamu ini
tulisannya kopas katanya. Waduh, sakit kali dibilang kopas kayak gitu kan. Dibilang kopas kayak gitu kan. Awalnya saya berani kasih kamu lah, tapi karena ngeliat kamu nggak bisa jawab dari pertanyaan-pertanyaan ini aja, berarti kamu tulisan skripsi kamu ini kopas kayak gitu. Jadi waktu itu cuma bisa diam aja kan. Nah, masuklah ke sesi beliau, udah masuk ke sesi dosen penguji, kasih saran dari penguji dan pembimbing. Dan itu di situ tuh aku tuh udah pasrah, karena waktu habis seminar tuh memang udah pasrah. Itu memang tolol kali be kalau dibilang be. Kalau aku yang jadi dosen waktu itu anak tuh aku kasih B tuh. Ini bunga Ali nih, di bawah 80 lah nih nilai aduh. Kalau kayak gitu. Itu aku kasih B. Bodoh kali, mending ngulang aja seminarnya, masa pertanyaan PU ya bisa dijawab kan. Nah, jadi setelah itu ternyata aku juga kaget. Jadi diumumin dosen pembimbing waktu itu. Nah, diumumin dosen pembimbing, dilihatin nilai akhir seminar hasil tuh, ternyata aku dapat 85, dapat A ternyata. Ya kan dua dosen kan diakumulasi ya, dijumlahin dibagi dua. Kaget juga, padahal melihat jawaban-jawaban kayak tadi tuh memang bodoh, memang harus ngulang lagi seminar kayak gitu. Nah, ternyata kebantu di penulisan tadi. Di penulisan itu memang banyak juga yang nanya kan gimana ya cara nulisnya. Jadi waktu cara nulis itu aku ini kan kita ada beberapa dosen ya yang beda-beda. Kayak kebetulan kalau dosen pembimbing aku itu dia nggak terlalu meriksa ke masalah penulisan. Yang penting metodologi kita lancar, pembahasan kita lancar, udah ACC seminar kayak gitu. Masalah tipe-tipe itu nggak urusan beliau kan, ada karena memang kasihan juga kan setiap dosen sambil meriksa titik koma kayak gitu kan. Nah, jadi masing-masing ini strateginya waktu itu aku cari tuh dosen anak bimbingan yang dari bapak penguji tadi, kumpulin yang beda-beda dosen penguji ini, misalnya dosen pembimbing aku yang konsentrasinya sama, aku kumpulin tuh. Nah, aku minta tolong kirim skripsi mereka. Jadi dari situ kita lihat style penulisannya kayak mana. Jadi biar pas di seminar nanti nggak terlalu banyak koreksinya. Karena kan sesuai dengan style pengujinya kan Be. Karena pembimbing kan dia juga hampir sama, cuman nambahin aja. Kalau di Hama itu kan ada yang efektif dan terbaik itu Be. Untuk pestisida. Nah, LD 30, LD 50 ya? Iya. Ya efektif terbaik, cuman bedanya itu aja kan. Jadi kebetulan sama kan style dengan dosen pembimbing juga, dan kita biar kita aman, kita cari kan style dosen penguji itu gimana. Jadi alhamdulillah lewat semua, dan jawaban yang diberikan oleh dosen pembimbing aku waktu pengumuman setelah seminar hasil itu sesuai juga dengan doa aku. Waktu itu doanya kan, ini mau aku tuh dibantai, jangan santai-santai, beradu argumen sama dosen penguji. Memang iya, ada argumen tuh dari dosen penguji, tapi nggak terlalu banyak, karena aku banyak nggak habis jawab sebelumnya. Terus, dan itu sesuai juga, waktu doa tuh dibantai, terus jangan santai-santai, beradu argumen dengan dosen penguji, tapi ujung-ujungnya tetap dapat A. Jadi memang pas Be. Bapak tuh ngasih 84, dosen penguji satu lagi ngasih 86. Kalau dijumlahin kan total bagi 2 85. Pas. Mepet ya, mepet banget itu ya. Pas kali itu Be, standar. Ya, karena udah pasrah juga kan. Jadi waktu itu waktu seminar hasil. Karena kita nggak pengen yang ini yang santai-santai. Jadi masukan dari bapak tuh masih aku ingat tuh sampai sekarang untuk merubah hidup ke depannya. Sip. Oke, itu ya perjuangannya ya, perkuliahan dan juga skripsi. Kita terakhir, Mel, gimana persiapan dalam kuliah, kemudian juga mungkin sepil kalau mau ujian gimana gitu. Iya Be, kalau waktu kuliah itu setelah COVID ya Be,
banyak ini sih, yang penting kita bisa fokus. Apapun itu, mau di kelas atau kita di organisasi, kita harus bisa fokus di momennya. Jadi eh, meskipun kita ambil organisasi, bukan berarti kita akan gagal di kelas atau di akademik. Jadi menurut saya tipsnya lebih ke fokus aja deh. Jadi kalau saat ini kita di kelas dan ngerja tugas atau di lab, bener-bener fokusnya di situ, bukan fokusnya di organisasi. Habis ini mau rapat itu enggak. Nanti setelah dari situ terus pulang kita ke sekret, rapat, bahas masalah atau bahas kegiatan. Fokusnya tuh jangan di tugas, jangan tadi dimarahin sama dosen, harus ditegur tuh enggak, tapi kita fokus apa yang ada yang dihadapin sekarang. Terus kalau aku kan di universitas swasta ya besok, Universitas Sulawesi Tenggara itu masih swasta dia, nggak negeri. Itu kadang-kadang tuh kita satu kelas sama kelas ekstensi, kelas karyawan. Nah banyaknya tuh di Universitas Sulawesi Tenggara kita satu kelas sama kepala desa, ibu desa, rata-rata ya be. Beneran, jadi mereka tuh ini mungkin karena yang D3 ya, D3 dan mungkin sudah memang ada jabatan tapi mengambil satu. Justru mereka yang segan sama mahasiswa. Makanya lucu, setiap ketemu mereka tuh, mereka memanggil diri mereka ibu, bapak. Ini bapak mau ini lagi tugas, tapi manggil ke kita tuh senior, kakak. Kita bingung dipanggil kakak, panggil senior, mau panggil balik gimana kan? Itu kadang. Dan kalau enaknya tuh satu kelas sama mereka tuh pas dapat laporan atau dapat kayak tugas praktikum. Jadi mereka kan sibuk udah kerja lah ya. Mereka ini aja, Dek tolong dicatat apa-apa yang mau dibeli, apa-apa bahannya, nanti Support lah ya. tanggung. itu loyal banget kalau satu kelas sama mereka tuh. Bahkan kita berlomba-lomba akhirnya cari apa mata kuliah mana nih yang di satu saat yang ada kelas ekstensinya. Kita tuh bahkan ada tuh satu ibu dia udah PNS. Dia ini karena tugasnya emang selalu kita bantu kan. Itu dibawain pas kita acara kerja kelompok lah itu. Dia katanya nanti datang pas kerjanya. Pas kerjanya tuh dia nggak datang, nanti mau pulang baru dia datang tuh dia bawa ayam 1 ekor. Jadi nggak jadi pulang, kita bakar ayam dulu. Itu sih enaknya. Dan kalau di zamanku tuh kan awal-awalnya kurikulum apa ya MBKM ya, bener-bener aku manfaatin itu yang 20 SKS di luar program. Itu aku ambil di Fakultas Hukum, itu aku ambil. Terus yang iya, jadi itu tadi sih kalau pengalaman kuliahku yang tadi ada COVID-nya, terus bisa juga have fun ya di organisasi dan bagaimana benar-benar mengambil manfaat di MBKM. Apalagi sekarang MBKM banyak disediain magang ya, itu salah satu benefit yang bisa kita gunain setelah kita lulus. Itu menurut aku golden ticket sih magang itu kalau kita bisa manfaatin. Jadi kesempatan kita nggak cuma hanya di kelas dan nggak sebatas IPK harus di atas 3,5 misalnya, tapi itu bisa loh, misal kita IP-nya cuma 3,2, 3,1, tapi kita manfaatin yang magang tadi, terus organisasi juga kita bisa keluar daerah, mewakili nama organisasi, mewakili kampus, itu luar biasa menurut saya. Dan apapun jurusannya, apapun bakat kita, itu keren banget sih guys. Semoga teman-teman yang nonton ya yang punya bakat di bidang masing-masing, yang suka bosan di kelas, coba mungkin cari cara belajarnya atau cara fokusnya, atau banyak nih MBKM lain yang di luar kelas bisa. Atau yang tadi suka tantangan, cari dosen yang killer biar saya nggak ngantuk, cari dosen yang bener-bener hebat killernya biar juga saya bisa jadi mahasiswa yang hebat. Itu sih be nggak ini lagi. Dan kalau Meli persiapan mau ujian gimana nih kalau strateginya Meli?
persiapan mau ujian kayak UTS gitu ya, Wei? UTS atau UAS gitu ya. Kalau UAS UTS, ini sih, Be, saya salah satu orang yang duduk di depan karena kalau duduk di depan tuh satu, kita nggak keganggu sama kiri kanan. Mereka kalau kita duduk di depan tuh mau nyontek pun atau mau nyenggol tuh jaga sikap kan pasti. Terus kenapa sukanya duduk di depan? Karena pengen cepet selesai. Kayak kerja aku tipe yang kerjanya itu fokus, jadi pengennya cepet selesai, dia nggak kiri nggak kanan dan nggak ke depan. Jadi emang suka duduk depan, fokus. Adapun yang memang nggak bisa aku jawab tuh karena kan esai ya, kalau ujian tuh banyak esai, ya udah, misal pertanyaannya tentang A, tapi yang pertanyaan tentang A ini berkaitan juga di C, jadi aku jawabnya yang menurut aku tahu tentang C itu ya senggol-senggol dikit lah apa yang ditahu, daripada harus effort cari contekan atau effort cari tanya temen. Kalau aku lebih kayak gitu nih pas selesai. Nah, dari hasilnya, oh kurangnya tuh di sini lebih enak deh koreksinya. Itu aku kenapa makanya lebih senang kerja sendiri, karena kita paham kekurangan kita di mana, kelemahan kita di mana, akhirnya bisa memperbaiki next time-nya tuh. Oh udah, kalau misal ujian lagi, oh saya pernah gagal ya di sini, akhirnya saya tahu gagalnya, next time-nya yang gagalnya itu ketutup, jadi udah kayak bisa lagi improve. Artinya itu sih, nggak terlalu banyak persiapan yang terlalu terstruktur, enggak, tetap jadi mahasiswa yang mau menikmati masa kuliahnya, mau menikmati Apakah dirimu juga jalan-jalannya. termasuk tipe yang SKS kayak Babe, sistem kebut semalam Iya, belajarnya? aduh, itu Beb, meskipun kita itu tim deadlineer ya, tapi tetap harus tepat waktu bagaimanapun itu, meskipun ya Mm. begadang-begadang ini korban ya matanya, nggak apa-apa. Oke, Itu oke. sih Beb, kurang lebih. Oke, ini Babe nih ya. Babe kalau tadi kan cara kalau lagi di kelas ya mempersiapkan buku dan alat tulis yang baik ketika menghadapi perkuliahan. Nah, kalau Babe sendiri saat ujian, eh nggak tahu ya ini sama atau beda. Kalau di pertanian itu kita banyak menghafal nggak sih kayak ise-ise gitu kan. Nah, Babe itu suka buat Hmm. singkatan-singkatan dari definisi gitu. Karena itu membuat Babe lebih mudah menghafal gitu. Bahkan kalau ada misal definisi patogen gitu. Nanti aku singkat tuh apa kata depannya apa, nanti baru Babe Oh. ingetin gitu kayak eh nah itu kalau hafalan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Babe biasanya nulis ulang gitu. Selain menghafal tapi nulis ulang. Jadi beberapa kali Babe harus repot emang sih tipe-tipe kayak Babe yang eh otaknya seperti ini gitu ya. Gambar, nulis ulang, buat diagram alir untuk menghafalkan definisi atau ya reaksi-reaksi kimia gitu ya dalam saat-saat ujian gitu. Tapi Kemudian cara itu lebih lama sih biasa ingatnya kalau cara kayak iya gitu. gitu lebih lebih nempelnya lebih lumayan gitu kan Iya, gitu nggak bahkan cepat sampai lupa. kadang singkatan-singkatan itu babi nyanyiin gitu karena biar mengingat Oh, nada-nada oh tadi ini artinya ini gitu itu untuk menghafal materi sebelum ujian. Kalau masalah sistem kebut semalam belajarnya sama, saya tidak bisa mengatakan ya kita kuliah betul. banyak pelajaran gitu ya kemudian nggak Iya, organisasi juga iya gitu kan iya. nggak ya satu-satunya cara sih saya sebut semalam. Nah kemudian ketika pas mau ujian, Babe termasuk bukan yang layar depan. Babe tetap gak berani yang Hmm. layar-layar depan. Tapi biasanya layar kedua atau layar ketiga, umumnya layar kedua gitu. Hmm. Nah Babe biasanya ketika mau ujian kan kadang masih di kelas udah kayak masih ngapal lah gitu kan. Nah Babe itu tipenya ketika mau ujian, Babe nyanyi dalam hati atau bersenandung Oh. gitu atau dengerin musik. Tapi biasanya Babe nyanyi atau dengerin musik biar relax karena kan namanya ujian mau nggak mau Relax. deg-degan kan gitu. Jadi Babe lebih kayak mengontrol otak gitu kan yang udah disimpan semalam itu biar kagak kabur pas ujian Hmm. dengan gara-gara nervous, gara-gara apa gitu nanti takutnya hilang. Jadi akhirnya Babe biasanya nyanyi, tarik nafas gitu kayak relaksasi gitu sebelum ujian gitu. Karena ya itu mempertahankan memori hafal semalam gitu. Nah, memang ada kadang case-case tertentu yang kita pas belajar kelompok, tapi itu jarang sekali kita belajar kelompok. Ada, tapi case-case tertentu aja gitu. Biasanya kalau statistika atau kapan-kapan tuh kayak gitu. Paling itu sih sama kadang suka tebak-tebakan sama teman.
Tapi itu kayak yang itu sih kalau ujiannya agak jedanya agak enak ya, bisa tebak-tebakan sama temen gitu. Tapi jarang sih itu. Oke, teman-teman, kayaknya kita sudah cukup panjang durasinya. Nanti editornya akan pusing. Nah, kita nanti ke depan akan mungkin bahas-bahas lagi tentang persiapan mau skripsi ya. Tapi itu nanti di video yang keberapa gitu ya. Ini video ini kita dedikasikan untuk teman-teman ada mahasiswa baru yang baru mau kuliah gitu ya. Atau sedang semester awal. Jadi gini, ini aku membuat konklusinya. Yang pertama adalah siapkan target selama 1 tahun, selama kuliah itu mau seperti apa. Lulus 3,5 tahun, IPK 3,5 atau 3,9, menjadi wisudawan terbaik, mendapat lomba. Oh, aku dulu lupa. Wishlistku adalah juara nasional dan aku salah satu dapat juara nasional dalam lomba bidang kami gitu ya. Dan target-target lainnya gitu, mau lomba kemana, mau visit kemana, itu ditulis aja. Kita tidak akan pernah tahu mimpi-mimpi kita mana yang akan kita peluk ya. Nanti kita akan mencoretnya satu persatu. Kemudian kalau perkuliahan silahkan ikutin cara kalian masing-masing, mana yang paling nyaman. Kalau seperti Babe, salah satu caranya adalah menyiapkan peralatan tempur terbaik, pena terbaik, buku terbaik, agar ketika kita melaksanakan juga tidak ada kegelisahan bahwa penanya tiba-tiba ngadat atau sejenisnya gitu. Kemudian saat ujian juga silahkan teman-teman dari kita ngobrol hari ini mana yang paling cocok dengan teman-teman. Apakah model menghafal, menulis ulang, berdiskusi. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan waktu yang teman-teman miliki. Nah, ini adalah sekilas obrolan di BR Studi Nusantara. Teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Insya Allah memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.